Melalui akun media sosial Instagram official AFC Asian Cup, mereka memposting foto Shin Tae-yong dengan caption Mastermind. Tahu alasannya? Jelas, dia atau Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang sangat cerdas. Pelatih yang bisa mengubah tim yang sebelumnya diremehkan menjadi pembunuh para raksasa sepak bola di Asia. Di mana itulah yang dilakukan Shin Tae-yong bersama skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia ini. Indonesia yang berstatus sebagai tim debutan berhasil mengalahkan tim-tim raksasa seperti Yordania, Australia, hingga tim yang merupakan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Shin Tae-yong yang memiliki cinta besar pada Korea menunjukkan profesionalismenya untuk membawa Indonesia menghancurkan negaranya sendiri di babak perempat final Piala Asia U23. Dan itu memicu reaksi cukup besar dari media-media di Korea yang nampak menyoroti pelatih 53 tahun tersebut. Keajaiban Kazan menjadi keajaiban Doha, STY. Salah satu jurnalis senior Korea, Steve Han, pernah mengatakan jika sebagai warga Korea Selatan, ia berharap Shin Tae-yong ini sukses bersama Indonesia. Karena ia menilai dan percaya bahwa saat melatih timnas Korea Selatan, ia adalah pelatih yang sering tidak dihargai oleh para pendukung di tanah kelahirannya sendiri. Padahal sosok Shin Tae-yong ini adalah sosok yang telah membuat keajaiban. Salah satunya yakni keajaiban Kazan. Sebuah keajaiban yang terjadi saat timnas Korea Selatan berhasil membuat Jerman gugur di Piala Dunia 2018. Padahal saat itu skuad terpanzer Jerman adalah favorit, sekaligus juara bertahan di ajang Piala Dunia. Atas dasar itu, melihat keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 yang juga membuat Korea tidak bisa lolos ke ajang Olimpiade Paris, Steve Han pun menilai jika ini seperti sebuah deja vu dari pelatih Shin Tae-yong. Dalam penjelasannya yang kami kutip dari situs goal.com, Steve Han mengatakan, dalam penampilan terakhirnya di depan umum sebagai manajer Korsel pada tahun 2018, telur dilemparkan ke arah Shin Tae-yong dan para pemainnya setelah mereka menggagalkan Jerman di Rusia. Federasi Korea membiarkannya menunggu panggilan untuk memperbarui kontrak sebelum pada akhirnya berpisah tanpa ada komunikasi sama sekali. 6 tahun kemudian, hari ini terjadi. STY mengalahkan Korea. Tragedi Kazan yang berulang jadi tragedi Doha pun jadi headline topik yang banyak diulas media-media di Korea. Salah satunya dari media Korea Munhwa.com. Di situ mereka mempublikasikan sebuah artikel dengan judul Keajaiban Kazan menjadi keajaiban Doha. Kemanapun saya pergi, sihir Shin Tae-yong. Kemudian ada media Korea Hani. Di situ mereka menjelaskan jika Shin Tae-yong adalah sosok yang tidak dinilai dengan benar di Korea. Ia diremehkan, namun berhasil datang dan membuktikan kualitasnya bersama Indonesia. Mereka pun menuliskan artikel dengan judul Seperti yang diharapkan, sutradara Shin Tae-yong dari Nanom menjadi pahlawan Indonesia dengan taktik tas pintar. Sementara itu, media Korea lainnya Hankuk Ilbo menuliskan judul headline dengan topik Shin Tae-yong Magic Indonesia. Tinggal selangkah lagi menuju Miracle to Paris. Dalam artikelnya dijelaskan bagaimana timnas Indonesia telah melebihi ekspektasi semua orang dan menyebut jika itu adalah pemberontakan underdog Indonesia yang pertama kali melaju ke putaran semifinal Piala Asia U23. Sedangkan media kenamaan Korea MBC News menuliskan headline Shock Loss bagi Indonesia. Selanjutnya ada Chosun Sport yang nampak mengkritik Korea dengan metodenya. Mereka mengkritik sang pelatih Korea dengan menyebut jika ini adalah kemerosotan. Wang Sun-hong sebagai nahkoda Korea selama 3 tahun namun tidak memiliki visi atau rencana jangka panjang. Pelajaran dari Doha Shock, jika Anda tidak mengubah metode persiapan Anda mungkin tidak bisa tampil di Olimpiade lagi. Tulis artikel yang dipublikasikan Chosun Sport. Jelas secara umum, publik Korea kecewa dengan performanya. Tapi menariknya, media-media di sana menilai bahwa Korea telah salah sebelumnya dalam mengevaluasi Shin Tae-yong atau dalam menilai Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Korea di ajang Piala Dunia 2018, di mana saat itu berujung pada tidak diperpanjangnya kontrak Shin Tae-yong di timnas Korea, yang kemudian dibuktikan Coach Shin dengan mengalahkan negaranya sendiri di ajang Piala Asia U23. Untungnya Pak Erick Thohir nggak ngikutin omongan pengamat yang ingin Shin Tae-yong diganti ya. Kalau sampai ngikutin omongannya, bisa kacau. Sebaliknya, Erick Thohir sudah mengkonfirmasi jika Coach Shin bakal bertahan hingga 2027.